Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Dan sekarang kita akan belajar tentang perencanaan bahasa yang berisi tentang definisi perencanaan bahasa, perencanaan status bahasa, dan status hukum. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan bahasa. Perencanaan merupakan istilah yang banyak digunakan untuk berbagai bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dewasa ini, penggunaan istilah perencanaan semakin meluas. Dalam bidang pendidikan misalnya, kita mengenal perencanaan pendidikan nasional, perencanaan pendidikan institusional, perencanaan pengajaran, termasuk di dalamnya adalah perencanaan bahasa. Istilah perencanaan bahasa atau language planning semula digunakan oleh E. Haugen di dalam artikelnya ketika ia melakukan perencanaan bahasa terhadap bahasa Norwegia. Menurut Haugen, seorang akademikus yang pertama kali memperkenalkan istilah language planning dalam perencanaan bahasa, memberikan definisi bahwa perencanaan bahasa adalah evaluasi dari perubahan bahasa. Perencanaan itu tidak semata-mata meramalkan masa depan berdasarkan apa yang diketahui pada masa lampau, tetapi perencanaan tersebut merupakan usaha yang terarah untuk mempengaruhi masa depan suatu bahasa. Dari pengertian perencanaan bahasa di atas dapatlah disimpulkan bahwa perencanaan bahasa adalah upaya sadar, teratur, dan berkesinambungan, dilakukan oleh pemerintah yang memiliki otoritas penuh melalui elemen-elemennya untuk memperbaiki bahasa yang telah dipilih oleh negara sebagai bahasa yang dipakai secara luas oleh masyarakat. Mulyono menyatakan bahwa perencanaan bahasa Indonesia memiliki 3 dimensi, yakni pertama, perencanaan yang menyangkut bahasa Indonesia, 2, yang menyangkut bahasa daerah, dan 3, yang menyangkut bahasa asing yang digunakan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ayunita Rahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan status. Perencanaan status adalah alokasi atau realokasi bahasa atau variasi ke domain fungsional dalam suatu masyarakat sehingga mempengaruhi status atau kedudukan bahasa. Penentuan status bahasa dalam status planning disesuaikan dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh bahasa tersebut, misalnya sebagai alat komunikasi masyarakat, sebagai bahasa nasional, ataupun yang lainnya. Daftar fungsi-fungsi bahasa yang cukup terkenal adalah daftar yang dibuat oleh William Stewart dalam diskusinya mengenai multibahasa nasional yang meliputi bahasa resmi, provinsi, komunikasi yang lebih luas, internasional, modal, grup, pendidikan, mata pelajaran sekolah, sastra, dan agama. Yang pertama adalah bahasa resmi. Bahasa resmi berfungsi sebagai bahasa yang sesuai secara hukum untuk semua tujuan perwakilan politik dan budaya secara nasional. Yang kedua, fungsi provinsi menunjukkan bahwa suatu bahasa berfungsi sebagai bahasa resmi dalam tingkat provinsi atau regional. Yang ketiga, komunikasi yang luas menunjukkan fungsi sebuah bahasa yang dominan sebagai sebuah media komunikasi yang melewati batas-batas bahasa dalam suatu negara. Yang keempat, internasional mengacu pada fungsi suatu bahasa sebagai suatu alat komunikasi utama dalam tingkat internasional, misalnya untuk hubungan diplomatik, perdagangan luar negeri, pariwisata, dan lain-lain. Yang kelima adalah modal. Bahasa yang pertama kali diperoleh seseorang adalah bahasa ibu. Dalam hal ini, bahasa ibu berfungsi sebagai bahasa utama di sekitar ibu kota negara. Yang keenam, grup. Bahasa berfungsi sebagai suatu alat komunikasi yang biasa digunakan di antara anggota suatu kebudayaan atau kelompok etnik tertentu. Yang ketujuh, pendidikan. Mengacu pada fungsi suatu bahasa sebagai suatu media pendidikan primer atau sekunder, baik dalam tingkat regional maupun nasional. Yang kedelapan, mata pelajaran sekolah adalah suatu bahasa yang umumnya diajarkan sebagai suatu mata pelajaran dalam pendidikan tingkat menengah dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang kesembilan, sastra adalah penggunaan suatu bahasa yang utama untuk tujuan sastra atau ilmiah. Yang terakhir adalah agama.
Penggunaan suatu bahasa yang utamanya digunakan dalam hubungannya dengan ritual atau suatu agama tertentu. Selanjutnya, saya Ani Asilatul Utmai. Saya akan menjelaskan tentang status bahasa. Status bahasa adalah posisi atau kedudukan suatu bahasa ketika berhadapan dengan bahasa lain. Misalnya adalah tentang asal bahasa dan juga tingkat standarisasinya. Berkaitan dengan asal bahasa, pertanyaannya terkait dengan apakah bahasa yang diberikan adalah asli atau diimpor diimpor ke komunitas bicara. Dan tingkat standarisasi yaitu tingkat pengembangan seperangkat norma formal yang mendefinisikan penggunaan bahasa yang benar. Oke, next kita akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia telah diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan juga bahasa baku atau bahasa standar. Nah, bahasa persatuan itu sendiri adalah bahasa yang disebut untuk pemersatu suku bangsa. Bagaimana kita tahu ya, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan di negara kita. Dan kemudian bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Maksudnya, ini mencirikan bahasa Indonesia lah yang mencirikan bangsa Indonesia gitu teman-teman. Nah, selanjutnya bahasa negara. Maksudnya adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Dengan rincian sebagai berikut: fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi, fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang, fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi. Dan yang terakhir ada bahasa standar atau bahasa baku. Maksudnya adalah bahasa yang digunakan dalam pertemuan resmi. Nah, bahasa Indonesia ini selain digunakan sebagai pemersatu, penanda kepribadian, dan juga menjadi bahasa administrasi negara, bahasa ini juga bercirikan digunakan pada pertemuan yang sangat-sangat resmi. Selanjutnya, saya Nabil Fajri akan menjelaskan tentang status hukum. Status hukum adalah status dalam kondisi apa bahasa digunakan. Status hukum dibagi menjadi 3, yaitu bahasa resmi tunggal, misalnya bahasa Prancis di Prancis dan bahasa Turki di Turki, lalu bahasa resmi gabungan, misal bahasa Inggris dan Afrika di Afrika Selatan, Prancis, Jerman, Italia, dan Romance di Swiss. Yang ketiga, bahasa resmi regional, misalnya bahasa Igbo di Nigeria dan Marathi di Maharashtra, India. Bahasa yang dipromosikan tidak memiliki status resmi pada tingkat nasional atau regional, tetapi dipromosikan dan kadang-kadang digunakan oleh otoritas publik untuk fungsi tertentu, misalnya bahasa Spanyol di New Mexico. Kemudian bahasa Inggris Pidgin Afrika Barat di Kamerun. Selanjutnya ada bahasa yang ditoleransi, tidak dipromosikan atau dilarang. Bahasa tersebut diakui tetapi diabaikan, misalnya bahasa asli Amerika atau suku India di Amerika Serikat. Selanjutnya ada bahasa terlarang. Bahasa tersebut tidak dianjurkan dengan sanksi atau pembatasan resmi, misalnya Galicia, Basque, dan Katalan selama rezim Francisco Franco di Spanyol, dan bahasa Makedonia di Yunani. Vitalitas, rasio, atau persentase dari pengguna bahasa ke variabel lain seperti total populasi. Bersama-sama, asal, tingkat standarisasi, status hukum, dan vitalitas menentukan status suatu bahasa. Hello everybody, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe aku dong. Thank you.